Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Barokah dari D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Ma'rifatul Insan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari Bapak Dr. Andes Pudigatmiko, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ma'rifatul Insan. Jadi, apa sih Ma'rifatul Insan itu? Jadi ma'rifatul insan ini mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan ini merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia ini merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Nah, sehingga kita sebagai manusia harus atau mampu untuk mengenali diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih manusia itu? Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia itu berasal dari kata manu dalam Sanskerta dan mens dalam Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, yaitu mampu menguasai makhluk lain. Nah, secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seseorang individu. Nah, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bahkan, Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Jadi, dari mana asal manusia diciptakan? Nah, tanah dalam penciptaan makhluk hidup, semua makhluk hidup di muka bumi termasuk manusia, diciptakan dari tanah liat. Karena dalam beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat sebagai asal muasal dari penciptaan manusia ini. Selain tanah liat, asal mula penciptaan manusia juga dari ruh. Apa itu ruh? Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat dari ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Nah, fungsi utama dari ruh ini untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan, serta lain-lain. Apabila kita lihat dari asal-usul penciptaan manusia, manusia ini tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Mengapa? Karena unsur bumi, manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit, karena setelah proses penciptaan, fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Nah, dari kedua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu yang pertama hati, akal, dan jasad. Unsur dari manusia yang pertama adalah kolbu atau hati. Nah, kolbu ini pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kolbu dapat diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Nah, apabila secara hakikiyah, kolbu atau hati ini dapat diartikan sebagai perasaan atau keyakinan seseorang. Selain kolbu atau hati, unsur manusia juga ada akal. Nah, di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam hati, sebagaimana al-azmu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati.
sehingga beliau memasukkan tafakur atau kerja akal dalam bab zikir yang merupakan kerja hati. Nah, Allah juga berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan dari hati. Yang terakhir, unsur manusia itu adalah jasad. Nah, jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa adanya jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Jasad ini juga adalah bentuk dari tubuh manusia. Hakikat manusia. Yang pertama, makhluk. Hakikat manusia sebagai makhluk. Ia diciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagai manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya. Namun ia juga bukan iblis yang tercipta dari api. Dilihat dari fisiknya juga, ia termasuk makhluk lemah. Memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan. Ia juga bodoh. Sepandai-pandainya manusia, ia tetap tidak dapat mengetahui rahasia yang belum Allah bukakan untuknya. Ia juga tidak dapat berdiri sendiri karena ia makhluk sosial. Bahkan untuk kelangsungan hidupnya saja manusia sangat bergantung kepada pihak yang lain. Yang kedua yaitu mukhayyar. Keistimewaan hati dan akalnya itu, manusia menjadi makhluk pilihan sehingga ia bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Akal dan kebebasan ini sebenarnya adalah ujian. Bila ia menggunakan akal dan hatinya dengan baik, ia akan beriman kepada Allah. Bila ia kemudian sombong dan menutupi nikmat itu, ia akan mengidap kekafiran. Orang kafir adalah musuh dari Allah SWT. Yang ketiga adalah mazi. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi. Nah, sesungguhnya nikmat-nikmat yang telah dia terima sejak awal penciptaan, berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, dan tugas yang dibebankan kepadanya itu akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Allah akan memberikan balasan secara adil dan proporsional di akhirat berupa surga atau neraka. Manusia itu juga memiliki jiwa. Nah, yang paling unik dari manusia ini adalah jiwanya. Demikian itu karena baik dan buruk jasadnya bergantung kepadanya juga. Celakanya, jiwa ini berada di luar kendali manusia, hingga seringkali tidak disadari sedang dalam keadaan seperti apakah jiwanya itu. Sekiranya ia dalam kendalinya, tentu ia selalu dalam kondisi yang diinginkan. Allah telah mengilhamkan jiwa itu, atau fujur dan takwa. Nah, keberuntungan manusia sangat tergantung kepada kepandaiannya dalam mengelola jiwanya, supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi fujur atau dosa. Konflik di antara keduanya tidak pernah berhenti. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu itu, jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya. Yang pertama, apabila nafsu lebih dominan dibandingkan dengan ruh. Yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan atau syahwat belaka. Nah, kondisi yang demikian akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jiwa yang demikian berada pada tingkat yang paling rendah. Yang kedua, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak berbicara. Akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal soleh dan kecenderungan maksiat. Jiwa yang kondisi yang demikian lebih baik dibanding yang pertama, dan inilah yang dimiliki kebanyakan kaum muslimin. Nah, yang ketiga adalah apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Jiwa yang demikian ini disebut nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang. Dirinya akan gelisah bila kesempatan zikirnya terusik. Jiwa dalam kondisi demikian dimiliki para Aliur Rahman atau para nabi, shodikin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Sebagai manusia tentunya memiliki misi. Nah, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping itu, ia juga mendapat amanah kekhalifahan di muka bumi ini. Hanya kekhalifahan yang berwibawalah yang dapat menunaikan fungsinya dengan baik. Misi manusia diantaranya adalah yang pertama, memakmurkan bumi.
Pemakmuran ini berupa pembangunan materi yang seiring dengan pembangunan ruhani secara proporsional. Yang kedua ada pemeliharaan. Keseimbangan alam dan ekosistem yang Allah ciptakan bukan sia-sia. Karena itu, khalifah juga berfungsi untuk menjaga dan memelihara keseimbangan ini secara materi dan ruhani. Nah, yang terakhir adalah perlindungan. Khalifah berfungsi untuk melindungi 5 pokok kehidupan yang semuanya adalah hak-hak asasi manusia, yaitu agama atau akidah, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau kehormatan. Nah, tugas ini sangat berat dan hanya dapat dilaksanakan jika khalifah memiliki kewibawaan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tugas-tugas ini hanya dapat dilakukan apabila khalifah memiliki kekuatan. Karena itu, menyiapkan kekuatan pun menjadi wajib hukumnya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu mengentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Al-Quran Surat Al-Anfal. Nah, kesimpulannya, dengan adanya materi ini semoga kita dapat mengetahui tujuan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, mau berupa sesama makhluk hidup ataupun tujuan kita untuk mencari ridhonya Allah. Dan kita dapat mengetahui asal-usul dari manusia itu sendiri guna mensyukuri apa yang kita dapat dan diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.